أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang ini adalah masa-masa terakhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Mustanjid Billah, anak dari Al-Muqtafi, ya, anak dari Al-Muqtafi Billah. Ya. Kita akan bahas sekilas tentunya karena beliau berkuasa dari tahun 555 Hijriah sampai 566 Hijriah. Itu sekitar 11 tahun ya, sekitar 11 tahun anak dari Al-Muqtafi Billah ini berkuasa, yaitu digelari dengan Al-Mustanjid Billah. Jadi ini gelar kebesaran di setiap khilafah Al-Khalifah Bani Abbasiyah tersebut. Ya. Dalam pembahasan nanti kita akan hanya mengambil beberapa peristiwa-peristiwa penting yang mungkin kita tarik beberapa faedah di sana, ya. Semoga apa yang kita bahas dapat kita ambil faedahnya, dan tentunya tidak mungkin kita merinci pembahasan sejarah ya 11 tahun tersebut dengan lebih gamblang dan membahas beberapa persoalan yang terjadi baik kondisi politik maupun kondisi keagamaan, sosial keagamaan dan ekonomi sebagai macamnya. Cuman kita fokus kepada kondisi yang berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam dari fase ke fase atau dari masa ke masa. Baik, para pemirsa dan mendengar rahmati Allah SWT. Jadi setelah wafat ayahnya Al-Muqtafi Billah, ya, cuman telah kita bahas, ya, maka dia dibaiat, ya, Al-Mustanjid Billah ini pada pagi hari Ahad tanggal 2 Rabiul Awal tahun 555 Hijriah, yaitu dibaiat oleh Ashraf Bani Abbas, jadi para tokoh-tokoh terhormat dari kaum Bani Abbas, kemudian Al-Wazir wal Qudha wal Ulama, kemudian dibaiat oleh para menteri, pejabat menteri, para hakim dan para ulama, ya, wal umara dan para pemimpin-pemimpin, ya, di gubernur umpamanya atau bupati kalau di kitanya, tingkatan para amir-amir, ya, dan umurnya ketika itu berumur sekitar 45 tahun. Berumur 45 tahun, berarti dia lahir sekitar ya tahun yaitu kalau 55 tahun 410 lah ya, 410 atau 411 Hijriah dia lahir ya, karena dia berumur saat dibaiat itu tahun 555 Hijriah dan berumur 45 tahun, berarti 55 dikurang 45 yaitu 10, berarti betul beliau lahir pada tahun 510 Hijriah. Nah begitu. Wa kana rajulan salihan. Beliau ini sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan beberapa penulis tentang sejarah Islam menjelaskan dia adalah orang yang soleh, seorang yang soleh. Wa kana wali ahdi abihi min muddatin mutatawilah. Dia menjadi sebagai walul ahad dalam istilah Arabnya. Walul ahad yaitu disebut oleh kita mungkin putra mahkota yang akan menggantikan jika raja mangkat. Jika raja meninggal, maka dia langsung menjadi raja secara otomatis. Sedikit di sini kita jelaskan bahwa di mana masalah baiat ini faedah-faedah yang juga mungkin akan kita jelaskan karena di antara paham-paham yang menyebar yang perlu diwaspadai yang dikenal dengan paham radikal atau teroris bangkit dari cara memahami masalah baiat ini juga hal yang menjadi syubhat bagi mereka. Kata mereka, pemimpin yang tidak dibaiat menurut mereka atau mereka mengatakan kami tidak membaiat secara langsung berarti bukan pemimpin kami. Perlu diketahui sebenarnya dijelaskan para ulama-ulama ketika menjelaskan terjadi pembaiatan bagi seorang khalifah, itu yang membaiat tidak semua rakyat, tidak semua kaum muslimin yang di wilayahnya atau semua personal ya atau semua pribadi besar kecil, tidak. Hanya yang diutamakan adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menjadi punya peranan di tengah masyarakat. Terutama tadi yang disebutkan adalah yaitu Ashraf Bani Abbas, yaitu para tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh terhormat dari kaum Bani Abbas. Karena Bani Abbas lah yang berkuasa, maka tokoh-tokoh besar itu telah memberikan keloyalitasan membaiat, berarti menyatakan ya pengakuan terhadap kekuasaannya dan siap untuk melaksanakan berbagai perintah dan tugas-tugas
ataupun mematuhi aturan-aturan yang akan dilahirkan atau dijalankan dalam kekuasaan penguasa tersebut, itu khalifah al-mustanjid billah. Baik, jadi begitu, tidak seperti yang gambaran sebagian orang-orang yang kurang memahami persoalan ini. Menurut mereka harus semua rakyat, semua pribadi datang membaiat. Tidak demikian. Hatta di masa Rasulullah SAW maupun di pada masa Khulafaur Rasyidin dan para masa pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang membaiat imam itu adalah tokoh-tokoh ya terkemuka di negara tersebut. Kemudian para menteri, para hakim-hakim tinggi ya, dan para ulama-ulama yang senior tentunya, dan para kepala-kepala daerah al-amir ya. Nah, kalau itu sudah baiat, karena yang lainnya adalah mengikut ya, karena kalau ditunggu baiat setiap personal, setiap rakyat harus datang baiat, itu barangkali baiatnya akan memakan waktu dan juga biaya yang cukup besar ya. Nah, jadi Islam tidak demikian mengatur masalah itu. Kemudian baiat itu dilakukan hanya bagi pemimpin kaum muslimin, atau kalau kita sebut kepala negara. Tidak, baiat itu dilakukan untuk pimpinan kelompok-kelompok pengajian, karena di sana ada sebagian kelompok dari mutasawwifah, kelompok ahli tasawuf, yang mereka juga memiliki baiat-baiat, dan bahkan juga mereka menyebutkan pimpinan-pimpinan mereka sebagai khalifah. Dia menyebut sebagai khalifah. Jadi sebetulnya isu-isu akhirnya yang disebutkan bahwa yang memakai istilah khalifah itu adalah hanya HTI, sebetulnya banyak di karang-karang paham-paham sufi juga memiliki mereka khalifah. Jadi khalifah terhadap para tarikot yang mereka warisi dari guru mereka. Jadi siapa khalifahnya ini? Jadi juga mereka menggunakan khalifah. Dan bahkan sebetulnya pemahaman itu juga memiliki ketaatan-ketaatan yang kadang-kadang tidak sewajarnya gitu ya, yang tidak seharusnya. Bahkan berbagai perintah khalifah jika sudah datang di dalam paham-paham aliran yang memiliki khalifah-khalifah ini juga banyak sebetulnya, banyak kelompok-kelompok. Kita tidak menyebutkan nama kelompoknya satu persatu karena nanti akan memicu suasana, tapi kita berikan pemahaman secara umum saja. Banyak kelompok-kelompok yang mengharuskan juga anggota kelompoknya, anggota jamaahnya untuk berbaiat kepada imamnya. Kemudian jamaah ini harus taat. Nah, ini suatu hal yang keliru dalam baiat dan pemahaman baiat tersebut. Karena ketaatan yang mutlak itu ya, secara politik, secara ketaatan yang harus kita taati ya adalah pemerintah penguasa yang resmi, bukan pemerintah yang abal-abal dan mereka menamakan diri mereka sebagai khalifah atau sebagai pemimpin kaum muslimin ya. Ini juga banyak kelompok-kelompok yang perlu dijelaskan tentang persoalan ini kepada umat, bahwa baiat itu hanya satu, yaitu untuk siapa? Untuk pemimpin tertinggi dalam negara tersebut, tidak untuk pimpinan kelompok-kelompok kajian. Ini yang perlu dipahami ya. Tidak pernah dan tidak ada dalil satupun yang mengharuskan jika engkau mengikuti mazhab tertentu, aliran tertentu dari mazhab ahli tasawuf ataupun kelompok-kelompok lainnya ya, memiliki doktrin-doktrin baiat. Ini banyak sebetulnya ya, seperti kelompok yang termasyhur yang secara skala internasional disebut dengan Ikhwanul Muslimin. Itu mereka memiliki baiat kepada pimpinan-pimpinan mereka, dan umumnya kelompok-kelompok yang berbau politik ya, ataupun kelompok-kelompok yang tidak berpolitik seperti sebagian dari aliran sufi, mereka juga menamakan pimpinan kelompok kajian dia sebut khalifah oleh mereka, khalifah dari khalifah ini, khalifah itu, dan terusnya. Nah, ini yang perlu kita cerdaskan masyarakat kita dalam masalah ini ya. Perlu kita beritahu bahwa baiat itu hanyalah untuk pemimpin tertinggi dalam sebuah negara, tidak untuk guru-guru ngaji, untuk kepala kelompok-kelompok kajian, jamaah-jamaah tertentu ya. Taib, karena dilarang baiat dua imam oleh Rasulullah SAW ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, bila kalian telah membaiat imam ya, lalu ada baiat lagi, maka faqtulul akhir atau al-akhar. Dalam hadis disebutkan, maka yang tadi mengangkat diri sebagai pemimpin itu dalam hukumnya, kalau dia ingin berkuasa menyaingi pemimpin yang telah dibaiat yang pertama, itu dalam Islam yang keduanya boleh dihukum ya, diberikan hukum pidana, walaupun hukum itu harus membuat dia harus diberi hukuman mati. Nah,
Taib. Kemudian dari sifatnya tentang Al-Mustanjib Billah yang dikunyahnya Abu Muzaffar Yusuf ibnu Muqtafi Billah. Jadi kana rajulan salihan, seorang yang soleh, dan dia telah lama menjabat sebagai putra mahkota bagi ayahnya. Kemudian setelah ayahnya meninggal, ya, walamma khutiba lahu yaumal jum'ah nusrat darahim wa dananir ala nas. Jadi ini juga suatu budaya ketika ada pengangkatan ini di hari Jumat, selesai Jumat. Jadi di waktu khutbah itu diumumkan tentang doa untuk pemimpin kaum muslimin. Ini juga disebutkan wilayah-wilayah yang mengikuti pemimpin mendoakan pemimpinnya. Umpamanya kalau dulu wilayah Basra, wilayah ataupun Syam, jika pemimpinnya ada di Baghdad, itu mereka mendoakan pemimpin yang ada di Baghdad. Jadi menyatakan bahwa di dalam khutbahnya, khutbah ini adalah mengikuti atas nama pemimpin atau khalifah fulan umpamanya. Jadi selalu mendoakan pemimpin. Itu diantara juga tauladan yang ada dalam sejarah yang dicontohkan oleh para ulama salaf, yaitu mereka mendoakan para pemimpin di saat khutbah Jumat. Ya, karena juga ada sebagian mengatakan bahwa itu suatu hal yang salah, ya. Padahal doa yang harus kita banyak lakukan adalah untuk para pemimpin agar mereka diberi taufik oleh Allah SWT, diberi kemudahan oleh Allah SWT pekerjaan-pekerjaan mereka dalam mengurus bangsa dan rakyat mereka. Baik. Kemudian di hari Jumat diberikan hadiah kepada para masyarakat. Nusirat, disebarkannya dirham dan dinar kepada orang-orang, ya, ala nasi, ya, pada manusia. Jadi dibagi-bagi, ada pembagian di masjid-masjid, pembagian dirham dan dinar. Wa farihal muslim bihi ba'da abihi. Kaum muslimin sangat menyenangi kekuasaan, ya, senang dengan diangkatnya Al-Mustanjib Billah setelah ayahnya, ya. Kemudian kebijakan yang diambil oleh dia adalah Aqar Wazir Ibnu Hubairah. Nah, dia tetap memakai Perdana Menteri yang sebelumnya, Hubairah. Kemudian dia berjanji akan diangkat sampai akhir umurnya. Nah, diangkat oleh Al-Mustanjib Billah Ibnu Hubairah ini. Nanti kita akan sebut Ibnu Hubairah ini juga seorang yang soleh, ya. Kemudian beliau mengganti qadhi qudat, yaitu mahkamah atau Kejaksaan Agung kalau kita, ataupun kalau kita Kejaksaan Agung atau Hakim Agung gitu, ya, diganti. Dan dengan, yaitu yang awalnya adalah Ibn Damaghani, diganti dengan namanya Abu Ja'far Abdul Wahid Al-Thaqafi. Wa kana syekhan kabiran, seorang beliau sudah cukup berumur, dan beliau juga walahu sama'un bil hadis, dan juga mempelajari hadis, seorang yang pakar hadis. Kemudian wabashal hukma bil Kufah muddatan, dan pernah menjabat di Kufah berapa lama. Kemudian setelah wafat pada tahun ini, bulan Zulhijjah tahun 555 Hijriah ini, digantikan oleh anaknya Ja'far. Baik. Kemudian di antara peristiwa-peristiwa di sini, pada tahun yang sama ini, pada tahun 555 Hijriah ini, wafat salah seorang ulama. Di sini sebutkan itu Al-Hakkari. Ini seorang ulama Syafi'iyah ini sebetulnya, Al-Hakkari, Syekh Adi Ibn Musafir bin Ismail bin Musa bin Marwan bin Hasan bin Marwan Al-Hakkari, ya. Dan beliau punya kitab, yaitu I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau ini berarti wafatnya 555 Hijriah, ya. Taib. Dan juga disebutkan beliau pernah berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir dan juga Hamad Ad-Dabbas dan beberapa gurunya yang lain. Taib. Dinamakannya Al-Hakkari karena beliau tinggal di suatu daerah namanya Jabal Hakkariyah. Dan di sana beliau memiliki pesantren lah bahasa kita, wa hunaka bana lahu zawiyah, itu pesantren, ya. Cuman karena atas kesolehannya disebutkan dalam Ibnu Katsir ada juga orang yang gulu terhadap beliau, ya. Kemudian disebutkan pada tahun yaitu 556 Hijriah, dijelaskan salah satu kebijakan di sini adalah
Di antara yang diambil, Khalifah mengangkat sebagai gubernur Mekah yaitu Syarif. Syarif ini dari keturunan Husain, tentu Hasan ya. Syarif Isa bin Qasim bin Abi Hashim. Ya. Dan kemudian pada tahun yang sama Khalifah memerintahkan Al-Mustanjid Billah untuk membongkar toko-toko yang allati tudayyiqut turuqat. Ya, bi izalatil dakakin allati tudayyiqut turuqat. Nah, ini satu faedah nanti ini kita ambil bagaimana pembangunan yang dimulai di sini. Di antara pembaruan yang dilakukan oleh dia adalah membongkar toko-toko yang ataupun lapak-lapak yang berada yang menyempitkan jalan. Jadi kalau bahasa kita mungkin pedagang kaki lima gitu ya, pedagang kaki lima yang ataupun toko-toko yang menjadikan jalan sebagai tempat parkiran dari tokonya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Banyak di mana kita lihat ya, pemilik-pemilik toko tidak mengerti bagaimana harusnya hak seorang pejalan kaki ya ataupun pedagang-pedagang. Maka kebijakan ini sudah pernah diambil oleh seorang khalifah pada tahun 556 Hijriah tentang bagaimana dibersihkannya jalan-jalan, pinggir-pinggir jalan daripada toko-toko yang mengambil hak jalan umum. Nah, ini kebanyakan perlu diperhatikan, itu mengganggu ketertiban umum, itu sangat diperhatikan dalam Islam. Sehingga Islam memberikan pahala bagi setiap orang yang mencoba menyingkirkan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum di jalan, itu diberi pahala. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan ya, imatul adha anit tariq ya, wadanaha, kata Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah ala qawlu la ilaha wa adana imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Ya, iman itu ada sekian cabang, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang paling tinggi cabang adalah kalimat tauhid. Kemudian paling rendah adalah membuang duri dari jalan atau hal yang mengganggu. Nah, Islam sangat memperhatikan hal seperti ini. Jadi oleh sebab itu hadis ini bisa sebagai panduan untuk bagaimana besarnya pahala orang-orang yang mencoba memberikan kemudahan dan kelancaran dalam berjalan. Jadi seorang petugas lalu lintas ataupun memperbaiki jalan umum ya, ini dianjurkan dalam Islam. Lubang yang kebila jalannya berlubang dikhawatirkan akan menyebabkan ada kecelakaan baik motor maupun mobil, lalu ada seseorang umpamanya berwakaf untuk menimbunnya umpamanya, ataupun memberi isyarat agar orang tidak terjeblos ke dalam lubang tersebut ataupun tidak melewatinya. Ini suatu pahala yang mungkin kita anggap selama ini hal-hal yang sepele. Jadi ini karena akhlak yang mulia dalam Islam itu perlu kita contohkan. Jadi karena mungkin hal-hal ini sepele, jarang kita perhatikan. Nah, sebaliknya juga kita dilarang sebetulnya mengganggu ketertiban umum itu, baik itu dengan berdagang di jalan tersebut, ya, apa yang namanya pesta dan segala macamnya. Nah, ini tidak boleh sebenarnya karena mengganggu ketertiban umum. Ya, kami kan sudah minta izin ke Pak RT, Pak RW. Ya, yang punya jalan itu bukan Pak RT, Pak RW, karena yang punya itu adalah semua orang yang membutuhkan jalan itu adalah hak milik bersama. Tidak boleh ada keluarga tertentu mengkapling jalan untuk 2 hari 3 hari pesta ya, lalu jalan disempitkan, jalan ditutup. Ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, kadang-kadang kenapa tidak mendapatkan berkah pernikahan itu kadang-kadang karena memang setiap orang yang lewat malah mengerutu ya, mungkin mendoakan yang tidak baik buat dia. Karena orang terganggu, bikin macet begitu panjang, terganggu bukan, ataupun mungkin orang harus memutar begitu jauh. Nah, ini kadang-kadang kita sepelekan hal seperti ini. Kita menganggap itu adalah demi kelancaran acara kita, kesuksesan, tetapi justru akibat buruk di belakang kita tidak memperhatikan. Ya, dijauhnya keberkahan daripada resepsi kita ya, dan karena kita mengganggu ketertiban umum. Demikian juga sebagian kebiasaan yang banyak ini yang perlu barangkali ditertibkan oleh pemerintah adalah masalah memungut sumbangan di jalan-jalan. Ini cukup banyak kita saksikan. Karena ini sangat membahayakan bagi pengendara ya. Bahkan juga mengganggu kelancaran jalan raya itu sendiri.
Barangkali ini perlu diperhatikan oleh kepala-kepala daerah. Harusnya bagaimana seharusnya ya mengut sumbangan di jalan-jalan yang dapat mengganggu ketertiban kelancaran jalan raya tersebut. Karena ada orang yang buru-buru, ada orang yang berkepentingan, sehingga tetapi karena adanya hambatan-hambatan demikian luar biasa, kadang-kadang jarak yang 10 kilo saja ada sekian hal-hal yang menghambat, umpamanya mengut dana sosial di jalan itu. Ya ada 5 saja sudah setiap itu harus kita pelan dan lambat. Ya ini cukup mengganggu kelancaran kaum muslimin di dalam perjalanannya. Jadi cara kebijakan yang dilakukan oleh Mustajid adalah membongkar toko-toko yang allati tudayyiqut turuqat, yang di pinggir-pinggir jalan, yang menyempitkan jalan, ya. Wa alla yajlisa ahadun minal ba'ati fi arsatit turuqat, dan tidak ada boleh seorang pun penjual-penjual duduk, ya, tidak ada seorang penjual duduk di arsatit turuqat, yaitu di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini perlu bagi kadang-kadang trotoar malah dijadikan tempat jualan. Ini tidak benar. Itu berdosa dan bersalah, ya. Dan bahkan bisa dikatakan ya kezaliman yang berkepanjangan dilakukan oleh dia. Karena itu bukan hak dia, dia memanfaatkan untuk pribadinya, mencari keuntungan hidup jadi situ. Suatu kesalahan yang besar seharusnya dirasakan oleh seseorang, ya. Maka wa alla yajlisa ahadun minal ba'ati, tidak boleh seorang pun dari penjual-penjual fi arasati turuqat, yaitu menjual menggelar dagangannya di jalan atau di pinggir jalan gitu maksudnya, ya. Di jalan maksudnya di mengganggulah kelancaran jalan. La yadurru dzalikal bil ma'ruf, karena agar tidak mengganggu orang yang lewat. Nah, agar tidak mengganggu orang yang lewat. Nah, ketertiban ini sebetulnya perlu diperhatikan oleh kita bersama, ya, masyarakat, agar tidak banyak sekali kebijakan-kebijakan yang membuang dana anggaran pembangunan kita untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini. Wa fiha waqa'a khrusun 'azimun bi Baghdad jiddan. Di masa dia terjadi sembako lah bahasa kitanya, harga yang sangat murah, ya, di Baghdad. Nah, ini di antaranya juga yang beliau lakukan, yaitu masalah perhatikan kalau kita ya jalur transportasi yang lancar lah kalau bahasa kita sekarang, ya. Maka dianjurkan, ya, kita untuk menjaga kelestarian jalan biar apa yang telah dibangun itu tetap awet. Nah, termasuk di sini kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase, ya, yang merusak jalan. Baru saja ya diperbaiki 2 minggu 3 minggu jalan rusak kembali. Nah, ini sebetulnya kadang-kadang kita menyepelekan hal seperti ini. Maka tanpa kita sadari banyak sekali dosa-dosa yang kita pikul, yang anggap biasa oleh kita sebenarnya, ya, melebihi suatu ketentuan, ya. Dan ini berdosa kita karena akan akibat dari kepentingan pribadi ataupun ya usaha kita, semua orang menjadi terganggu oleh kita karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, ya, ini berarti Islam bukan hanya mengatur yang seperti mana gambaran dari orang liberal itu hanya mengatur masalah hubungan makhluk dengan Tuhan, tidak, ya. Islam itu bukan hanya di masjid. Islam itu diterapkan dalam seluruh lini kehidupan. Dalam seluruh lini kehidupan, baik transportasi, adab-adab di perjalanan, ada adab ketika makan, minum, tidur, diatur dan semuanya. Jadi ini satu hal yang barangkali satu faedah yang kita ambil, di mana juga hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah, itu kelancaran, dan itu juga sebagai pahala bagi mereka ketika mereka membangun jalan, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kita ingat suatu ungkapan Umar bin Khattab ketika beliau menyebutkan, ya, saya takut akan dihisab Allah kalau seandainya ada kambing di Baghdad sana tergelincir karena saya tidak memperbaiki jalannya. Subhanallah. Demikian, ya, khalifah berpikir tentang keadilannya. Tidak hanya manusia saja, sampai ke binatang ternak pun dipikirkan, ya. Takut seandainya ada kambing yang tergelincir jatuh, ya, karena jalan tidak diperbaiki. Subhanallah. Nah, ini satu bentuk, ya, perhatian pembangunan yang perlu bersama-sama kita perhatikan. Kemudian juga pada tahun yang sama dibukanya sebuah sekolah yang dibangun oleh Ibnu Syamhal, ya, di Ma'muniyah. Kemudian di sana mengajar adalah di antara para ulama-ulama
Hakim Ibrahim bin Dinar An-Narahwani Al-Hambali. Kemudian diikuti setelah itu mengajar di sana itu Abul Far Ibnul Jauzi, ya Ibnul Jauzi seorang ulama dari Hambali juga. Taib. Kemudian dijelaskan peristiwa-peristiwa berikutnya adalah pada tahun 560 ya Hijriah, 560 Hijriah ya, disebutkan di bulan Safar terjadi suatu fitnah di negeri Asfahan. Asfahan ini sebenarnya kita jelaskan adalah satu daerah atau kota hari ini di Iran ya. Fitnatun azimatun bainal fuqaha, terjadi suatu fitnah di antara para fuqaha bisababil madzahib, gara-gara masalah madhab-madhab. Damat ayyaman, itu terjadi berapa hari kata Ibnu Katsir. Nah, ini salah satu efek ketika belajar madhab itu diiringi dengan ta'assub fanatik. Jadi sebetulnya belajar madhab, bermadhab tidak ada larangan para ulama, karena keterbatasan kemampuan seseorang untuk menguasai dalil, maka dia pertama taraf mempelajari hukum-hukum, dia ngambil satu kaidah usul fikih dari madhab tertentu ya, kemudian dengan tanpa fanatik tentunya tetap ada perbandingan dari ilmu yang dipelajari. Nah, akibat dari sudah adanya pendidikan fanatik terhadap madhab ini, banyak juga peristiwa-peristiwa yang menimbulkan ya suatu korban jiwa dan kondisi yang tidak baik. Kenapa? Karena pendidikan yang diberikan kepada adalah fanatik dan ta'assub tadi. Jadi saya menganggap bahwa orang yang berbeda madhab dianggap beda, seakan-akan beda agama. Ini suatu hal yang perlu diperbaiki juga. Baik. Wa qutila fiha khalqun katsir, kata Ibnu Katsir, dan banyak korban waktu itu, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga pada tahun yang sama, kata Ibnu Katsir, ya, wa fiha kana hariqun 'azimun bi Baghdad, yaitu terjadi kebakaran yang luar biasa sehingga terbakaran mahalun katsirun jiddan, banyaknya ya ruko-ruko, toko-toko yang terbakar, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga satu peristiwa disebutkan Ibnul Jauzi yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir di sini, bahwa tahun yang sama ada seorang wanita di Baghdad melahirkan arba'a banatin fi batnin wahid, yaitu melahirkan 4 anak kembar. Ya, kalau hari ini barangkali udah nggak asing ya, banyak, kadang-kadang malah lebih ya, dari 4 ya melahirkan dalam satu rahim ya, dalam sekali melahirkan. Jadi ada ini kembar 4 ya, bukan kembar siam. Kita 4 orang melahirkan anak, satu kali melahirkan 4 orang putri gitu. Disebutkan Ibnu Jauzi pada tahun tersebut. Jadi peristiwa-peristiwa ini yang mungkin kita anggap suatu peristiwa-peristiwa yang aneh, yang langka, sebetulnya kita melihat dalam sejarah Islam hal-hal yang sama juga pernah terjadi sebelumnya. Ya, seperti ini adalah seorang wanita melahirkan di Baghdad 4 orang bayi perempuan ya sekaligus ya. Kemudian di antara peristiwa juga pada tahun 560 ini adalah yaitu wafatnya Perdana Menteri Wazir Ibnu Hubairah, namanya Yahya bin Muhammad Ibnu Hubairah Abul Muzaffar ya, adalah wazir lil khilafah. Dia sebagai lil khilafah al-mu'azzamah, yaitu adalah perdana menteri bagi khalifah. Beliau juga punya kitab namanya Al-Ifsah, kata Ibnu Katsir. Al-Ifsah ya, dan juga ahli qiraat dan juga ahli hadis ya. Qara al-qiraat wa sami al-hadis. Jadi juga seorang orang alim lah. Wa kanat lahu ma'rifatun jayidatun bin nahwi wal lugha wal arud ya. Beliau juga seorang yang ahli dalam nahwu dan bahasa dan juga ilmu arud. Ilmu arudnya ilmu yang bicara masalah sastra Arab, itu syair. Kemudian wa tafaqqaha ala madhhab Imam Ahmad, dan dia memiliki pemahaman fikih melalui madhab ya, belajar madhab fikih sesuai dengan madhab Imam Ahmad. Wa sannafa kutuban jayyidatan mufidatan. Kata Ibnu Katsir, dia juga memiliki karangan-karangan yang sangat bagus dan berfaedah. Di antaranya kitab Al-Ifsah fil Mujalladat. Ya, fil Mujalladat. Jadi Ifsah ini memiliki sekian jilid gitu. Yashrah fiha al-hadis. Di dalam kitab ini beliau mensyarah hadis-hadis. Wa yatakallamu ala madhhabil ulama, dan juga menjelaskan berbagai pendapat pandangan para ulama. Wa kana ala madhhabis salaf fil i'tiqad. Nah, ini yang penting ini.
Coba dengarkan, wa kana ala madhhabis salaf, dia berada di atas madhab salaf di dalam i'tiqad, dalam keyakinannya. Kenapa dijelaskan oleh Ibnu Katsir ini madhabus salaf i'tiqad, madhabus salaf. Jadi istilah madhabus salaf atau orang yang menisbahkan diri kepada salafi itu bukan istilah-istilah yang dibuat-buat oleh orang-orang Wahabi, sebenarnya pendapat sebagian orang ya. Itu istilah yang sudah ma'ruf, madhabus salaf itu sudah madhab yang istilah-istilah yang sudah dikenal dalam istilah para ulama ya sejak lama. Wa kana ala madhhabis salaf fil i'tiqad. Beliau mengikuti madhab salaf, dan kenapa beliau disebutkan madhabus salaf fil i'tiqad? Yaitu mengimani sifat-sifat Allah, menyelisih paham-paham ya dalam babul iman kepada Allah, mengimani segala sifat-sifat Allah. Kemudian babul qadar, jauh dari mazhab Jabriyah dan Qadariyah ya. Dalam mazhabul iman, jauh dari mazhab al-Khawarij, mazhab Murji'ah. Nah, itu yang disebut dengan mazhab salaf, itu mengikuti pandangan ulama salaf dalam menjalankan agama yang mulia ini, terutama di dalam masalah i'tiqad ya. Wa kana ala madhhabis salaf fil i'tiqad. Dan beliau memegang madhab salaf di dalam i'tiqad, dalam keyakinannya. Bagaimana madhab salaf? Madhabus salaf laisa bit-ta'wil, bukan menggunakan bahasa-bahasa ta'wil di dalam ayat-ayat yang mereka namakan sebagai ayat mutasyabihat. Waqad kana faqiran la mala lahu, dan sebelum dia seorang yang fakir ya, dia memiliki harta. Kemudian summa ta'arra li khidmah, kemudian beliau bekerja sebagai pembantu. Fataqaddama ya, memiliki tugas-tugas lah, membantu tugas-tugas ya negara dan lainnya. Fataqaddama ila an wazara lil muktafi summa li ibni mustajid, dan seterusnya dengan perlahan akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri di masa kekuasaan al-muktafi billah, kemudian di masa al-mustajib billah. Wa kana min khairil wuzara wa ahsanihim siratan. Beliau adalah di antara Perdana Menteri atau yang terbaik ya, wa ahsanihim siratan, yang baik sekali biografinya ataupun perjalanan sejarah kehidupannya. Wa ba'adihim anidulm, dan sangat jauh dari berbuat kezaliman. Ini pujian-pujian bagi para pejabat yang begitu menegakkan keadilan, kejujuran dalam kekuasaannya. Wa kana la yalbasul harir, yakni tidak pernah memakai sutra. Wa kana al-muktafi yaqul, ya, bahkan muktafi yaitu khalifah sebelum ayah dari al-mustanjib billah yang sedang kita bicarakan kekuasaannya, ma wazara li Bani Abbas mislu, ya, tidak ada Bani Abbas memiliki wazir seperti dia ini dari segi ilmunya, kejujuran dan seterusnya. Demikian pula anaknya al-mustanjid, wa kana mu'jaban bihi, al-mustanjid yaitu sangat mengagumi dari Ibnu Hubairah ini. Kemudian berkata Marjan al-Khadim, ya, seorang Marjan al-Khadim menyebutkan, sami'tu Amirul Mukminin al-Mustanjid yunshidu li Ibnu Hubairah wa baina yaday min syi'rihi, ya, di mana al-Mustanjid memuji dalam syair untuk Ibnu Hubairah tersebut. Nah, ini disebutkan wa kana yaqidu fi daril ulama majlis munadharah. Di antara kebijakan dia adalah ya, wa kana qad yubaliu fi iqamati ad-dawlah al-abbasiyah wa hasama al-madatul muluk al-saljuqiyah, dan dia benar-benar memberikan loyalitas untuk kekuasaan Bani Abbasiyah dan memutus mata rantai dari pengaruh dari Bani Saljuk ya, sehingga menjadi kokohlah, kuatlah kekuasaan khilafah di Irak. Dan sebenarnya kita sebutkan sebelumnya di masa al-muktafi billah inilah kembali total kekuasaan di tangan khalifah. Sebelumnya sebenarnya kita ketahui kekuasaan itu khalifah itu sebagai rumus, lambang saja, tapi yang banyak menentukan kebijakan-kebijakan di daerah itulah para penguasa-penguasa daerah ya, ataupun sultan-sultan yang mereka bukan dari bangsa Arab. Jadi diberi Bani Saljuk ya. Kemudian setelah itu Bani Atabik ya. Taib. Kemudian laisa lil muluk ma'ahum hukmun bikulliyah walillahil hamdu wa minna, kata Ibnu Katsir, dipuji Ibnu Katsir di sini bahwa setelah itu kekuasaan yang mutlak ada di tangan khalifah ya, tidak lagi berada di berbagai penguasa-penguasa, raja-raja daerah-daerah. Kemudian Ibnu Hubairah ini juga kana yaqidu fi dari lil ulama majlisan lil munadharah. Di rumahnya dia punya satu majlis, tempat yang menyediakan untuk para ulama berdiskusi, ya bahasuna fihi. Nah, ini juga satu kebijakan ya untuk kepala-kepala daerah, untuk ataupun pihak-pihak yang terkait ya,
melihat adanya perbedaan-perbedaan, itu dibuka aja diskusi, dipanggil secara lebih damai, didengarkan diskusi-diskusi itu tersebut. Nah, di sini Ibnu Hubairah itu beliau membuka, ada di rumah beliau suatu ruangan khusus untuk para ulama untuk berdiskusi di sana. Wa yatanadzaruna 'indahu wa baina yadayhi. Ya, di mana para ulama berdiskusi, berdebat di hadapannya. Wa yastafidu minhum. Nah, sekaligus dia juga tujuannya adalah untuk mengambil faedah dari diskusi itu. Wa yastafidun minhu, dan dia sendiri pun memberikan faedah. Jadi diskusi-diskusi itu untuk tentu tujuannya untuk mencari titik temu dari perkara-perkara yang mungkin diperselisihkan, diperdebatkan, kemudian juga untuk mempertajam suatu masalah yang masih belum jelas kekuatan dalilnya umpamanya. Kemudian juga mungkin yang satu tidak memahami suatu persoalan lebih detail, yang ada yang akan menambahkan kekurangan-kekurangan dari suatu pembahasan tersebut. Nah, dalam diskusi tersebut dia mengambil faedah, orang lain juga mengambil faedah daripada Ibnu Hubairah ini. Fattafaqa yawma annahu takallama rajulan minal fuqaha kalimatan fiha basya'ah. Ya. Pada suatu kali kallama rajulan minal fuqaha, dia berbicara kepada seseorang, ya, dari ulama yang di dalamnya terdapat kalimat yang tidak baik, ya. Qala lahu ya himar, ya, dia berkata wahai himar, ya, keledai. Summa nadima, kemudian dia menyesal, wa qala uridu an taqula li kama qultu lak. Kemudian dia menyesal dan dia meminta, aku ingin engkau mengatakan kalimat seperti apa yang aku katakan padamu. Fatamanna'a dzalikal faqih, tetapi orang tersebut tidak mau. Fasalahahu ala 100 dinar. Subhanallah, dia karena menyesal, dia meminta agar seorang tadi juga mengatakan kalimat sama kepadanya. Tapi orang yang tadi diungkapkan kalimat itu kepada dia tidak mau membalas kalimat itu dengan kalimat yang sama. Ya, maka akhirnya Ibnu Hubairah mengganti, yaitu dengan memberikan hadiah kepadanya sekitar 200 dinar. Wa kana wafatu faja'atan, ya, meninggal secara tiba-tiba, ya. Ada informasi bahwa dia diracun, ya, bahkan yaqul seseorang yang itu adanya dokter yang mengobatinya, dia bilang dia yang memberikan racun. Ada pula yang menyebutkan tidak demikian. Namun di sini disebutkan kisah Ibnu Katsir bahwa dokter yang meracunnya juga dia mati kena racun, sehingga dokter tersebut pernah menyebutkan samamtuhu fasumimtu, ya, aku meracuni dia dan aku pun diracun orang. Dan Ibnu Hubairah meninggal pada hari Ahad 10 dari Jumadil Ula tahun 500, yaitu 60 Hijriyah. Taib. Dengan umur 61 tahun, ya, dan kemudian dimandikan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi adalah salah seorang ulama yang ma'ruf di kalangan Hanabilah, ya. Kemudian wahadara jinazatahu khalqun katsir jiddan. Kata Ibnu Katsir menjelaskan, sehingga yang menghadiri penguburannya itu dihadiri oleh banyak orang, ya. Wa uliqatil aswaq, sehingga saking ramainya orang menghadiri, pasar-pasar ditutup. Atabakan nasu alaih, manusia sedih atas meninggalnya dia. Dan dikubur di madrasah allati ansha'aha bi Basrah, dan dia dikubur di dekat suatu pesantren yang dia bangun sendiri di Basrah. Taib. Ini tentang Ibnu Hubairah. Kita lihat bahwa kekuasaan itu memang butuh orang-orang di sekeliling penguasa. Khalifah adalah orang baik. Ini satu faedah dari kisah ini. Ibnu Hubairah adalah seorang Perdana Menteri yang baik, yang soleh juga, yang memiliki banyak pujian tadi yang telah kita dengar. Demikian pula seorang khalifah tadi, khalifah juga menjadi seorang orang yang baik, karena orang yang di sekitarnya juga orang-orang yang baik. Oleh sebab itu, ya, di dalam doa para ulama biasanya mendoakan, ya Allah berikanlah pemimpin kami bitona solihah, orang-orang yang memberi masukan, para penasehat, para pembantu yang soleh, ya, dan menjauhkan para penguasa kita dari orang-orang yang pembantu yang kerjanya menjilat, ya, dan menutupi kekurangan daripada kesalahan penguasa, ya, tidak memberikan masukan, terus menjadi pembela yang setia walau di atas kesalahan. Nah, ini yang musibah besar bagi seseorang
bukan hanya bagi seorang pemimpin saja, seorang teman pun kita berteman dengan orang, bila ada teman yang kerjanya adalah selalu membenarkan apa yang kita lakukan, tidak memberikan masukan, tidak berani mengkritik kita, ya, ini musibah. Karena teman yang baik itu adalah bila kita tersalah, dia akan menegur, bila dia punya masukan, dia akan berikan yang terbaik dari nasihat-nasihatnya. Itulah teman yang layak untuk diajak untuk bermusyawarah. Nah, ini juga kita lihat sejarah-sejarah yang telah kita pelajari sebelumnya. Kadang-kadang yang banyak merusak dari para seorang pemimpin itu adalah pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang perlu ya bagi seorang pemimpin, tidak hanya cukup mendengar pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya. Ketika ada informasi-informasi yang bergulir, sebaiknya diajak untuk berdiskusi, ditanya permasalahannya. Diajak dengan baik-baik, berdialog, ditanya, sehingga minta bukti-bukti dan bisa jadi bahan perbandingan dari masukan yang disampaikan oleh para pembantu-pembantu sekitarnya. Jadi tidak hanya cukup menerima informasi dari pembantunya, dari orang dekatnya, karena dalam pengalaman dan ini kita punya bukti dan data, biasanya informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada pimpinannya kadang-kadang tidak akurat. Di suatu daerah umpamanya, salah satu Kapolres itu digariskan informasi yang tidak tepat oleh ini oknum lah kita sebut ya, oleh Kabid Intelnya. Kabid Intelnya memberikan informasi bahwa tempat itu begini nih. Ya, ternyata tentu gambaran seorang pimpinan ya, apakah Polres atau siapa, tentu dia merasa percaya dengan bawahannya ini. Dan dia tidak pernah cross check membanding kontra informasi yang lain. Sehingga diyakini tempat yang tadi diinformasikan oleh oknum tadi ya kepada pimpinannya tidak mau dikunjungi oleh pimpinannya karena takut nanti katanya di sana kalau mendatangi tempat tersebut, wah itu sangat berbahaya. Mereka orang-orang yang bisa membunuh segala macam. Subhanallah. Ini suatu informasi-informasi yang kadang-kadang yang perlu diluruskan. Maka seorang pimpinan ya harus ya tidak hanya cukup menerima dari bawahan terlalu dipercayai, kadang-kadang ada intervensi yang lain yang dimasukkan ke dalam itu. Dan karena kami punya beberapa peristiwa yang dapat kami buktikan kondisi seperti ini dalam sebuah kasus gitu umpamanya, dan bahkan beberapa kasus ketika informasi yang disampaikan kepada pimpinannya oleh bawahannya itu tidak tepat, dipelintir, diberi informasi-informasi yang tidak karena membela suatu ormas tertentu. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan ya. Di antaranya banyaknya kebohongan-kebohongan. Di antaranya banyak kebohongan, informasi-informasi yang tidak tepat. Dan ini yang kita lihat bejatnya sebagian pejabat. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah sebelumnya, itu bermula juga dari orang sekitarnya. Mulai dari orang sekitarnya ya. Maka oleh sebab itu pentingnya kita mencari orang-orang yang jelas bagaimana dalam memberikan nasihat dan dia tidak haris dalam jabatan. Dan di masa sekarang betapa banyak kita lihat sebagian orang-orang yang berkuasa, orang yang diberi jabatan adalah orang-orang yang bisa menyenangkan orang-orang yang tidak menjadi sebagai istilahnya ya, pembela setia dan tidak memberikan masukan-masukan yang positif ya, sehingga kadang-kadang pemimpin itu tidak mendapatkan gambaran yang kompleks, gambaran yang jelas, yang penuh dengan segala informasi dan data tentang suatu persoalan. Sehingga bangsa kita selalu bergejolak di dalam banyak masalah dan masalah. Ya, nah sebaiknya seorang pemimpin mestinya melakukan cross check ya ke pihak-pihak yang memprotes, pihak-pihak yang merasa dirugikan, pihak-pihak yang tidak menerima sebuah hal. Maka oleh sebab itu seorang pemimpin tidak boleh hanya condong kepada kelompok yang telah memilihnya umpamanya, atau karena teman-temannya yang separtai umpamanya, atau teman-temannya yang sama-sama penguasa. Tidak cukup demikian. Maka diberi mereka dua telinga agar tidak mendengar dengan telinga yang satu. Diberi dua mata, tidak melihat dengan mata yang satu. Jadi karena setelah kita telusuri banyak sekali informasi-informasi yang tidak akurat diberikan kepada penegak-penegak hukum umpamanya, atau oleh oknum-oknum yang bertujuan untuk adanya kepentingan-kepentingan di balik informasi yang tidak tepat tersebut.
Nah, ini salah satu ibrah ya, kita lihat bahwa penting seorang pejabat itu memiliki teman-teman, penasehat-penasehat yang jujur, bukan orang-orang yang haus terhadap kekuasaan, ya, bukan orang-orang yang antusias untuk menjaga kedudukannya dan seterusnya. Taib. Kemudian setelah itu pada tahun 561 di sini disebutkan Ibnu Katsir, ya, ada suatu peristiwa yang memang sudah sering terjadi sebelumnya, yaitu fiha adhara rawafid sabbas sahaba wa tadhaharu bi asya' munkar. Kata Ibnu Katsir, pada tahun 561 ini orang Syiah Rafidhah secara terang-terangan melaknat, mencaci para sahabat, dan mereka melakukan amalan-amalan hal-hal yang sangat mungkar, ya. Ya alam yakunu yatamakkanuna minha fi hadhil asar al-mutaqaddimah, yang mana hal itu belum mampu mereka tamakkan, ya, tidak memungkinkan mereka untuk melakukan hal itu sebelumnya. Khaufan min Ibnu Hubairah, karena takut dari Ibnu Hubairah. Nah, ini jadi setelah Ibnu Hubairah ini meninggal, jadi orang Syiah disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini Rawafid itu secara terang melihatkan keyakinan-keyakinan mereka secara terang-terangan, yang sebelumnya mereka tidak berani memperlihatkan, mencaci maki para sahabat Nabi SAW, kecuali setelah meninggalnya Ibnu Hubairah ini, ya. Waqa' bainal awam kalamun fima yata'allaq bi khalqil Qur'an, ya, dan juga terjadi di tengah-tengah orang awam pembicaraan masalah tentang doktrin, ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, ini juga kita lihat di sini suatu pengaruh, ya, seorang pemimpin yang berakidah lurus terhadap tersebarnya aliran sesat itu sangat berpengaruh juga, ya, sehingga setelah meninggalnya Ibnu Hubairah baru orang-orang Syiah Rafidhah memunculkan diri, memberanikan memperlihatkan keyakinan mereka, di antara adalah mencela dan mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikisahkan juga di antara pada tahun 561 ini seorang ulama namanya Hasan bin Abbas bin Abi Thayyib Ibnu Rustum, ya, Abu Abdillah Al-Asfahani Rustumi, di antara kana min kibari ibadillah sholihin wal bakain, dia di antara ulama-ulama yang soleh, ya, yang selalu banyak menangis, ya. Dia berkata, qala hadartu yawman majlisa ibni Mashadha wa yatakallam 'ala nas. Satu kali aku pernah hadir di majelis seseorang, ini sebut namanya oleh sini, dan dia berbicara di hadapan manusia. Lalu dalam mimpi dia melihat Rabbul Izzati fi tilkal laila wa yaqulu li. Dia katakan pada malam itu dia bermimpi melihat Allah, ya, dan Allah berkata kepadanya, waqafta ala mubtadi'in wa sami'ta kalamahu. Engkau telah menghadiri orang mubtadi, seorang berbuat bid'ah, dan engkau telah mendengar ungkapannya. La ahrimannaka an-nadhra fi dunya. Sungguh engkau akan diharamkan memiliki pandangan di dunia. Qala fa asbaha, lalu di pagi harinya la yubsiru wa ainahu maftuhatani. Di pagi hari setelah itu dia mimpi itu memang tidak bisa melihat apa-apa, walaupun matanya melihat tidak seperti orang melihat, tapi dia tidak melihat apa-apa. Wa kana ainahu maftuhatani, matanya tetap terbuka. Ka'annahu basir, seorang dia orang yang bisa melihat tapi dia nggak bisa melihat. Subhanallah, satu kisah yang digambarkan Ibnu Katsir, seseorang diiqab, ya, di dalam kisah mimpi ini, dalam mimpinya, ya, ketika dia menghadiri majlis seorang al-bid'ah, dan kemudian dia bermimpi di malam hari, kemudian akhir siang harinya, di pagi hari telah bangun, dia tidak bisa melihat lagi, walaupun matanya seperti orang melihat, ya, ka'annahu basir, seperti seakan-akan dia orang yang bisa melihat. Ini suatu gambaran sebenarnya, digambarkan dengan bahaya menghadiri majlis ahlul bid'ah. Baik. Terakhir kita sebutkan, bahas di sini, yakni kita loncat kepada tahun 566 Hijriah. Ini adalah tahun wafatnya Al-Mustanjib Billah, ya. Dan yang setelah wafatnya diangkatlah anaknya Al-Mustadi, ya, khilaf Al-Mustadi, namanya Al-Mustadi, gelarnya, ya. Ketika di mana Khalifah Al-Mustanjid ini sakit pada awal tahun 566 Hijriah ini,
kemudian dia sembuh, ya, fima yabdul linnas, seakan-akan dia dilihat oleh orang sudah sembuh. Fa umilat diafatun azimatun bisababi dzalik. Ya, karena dia sembuh, maka dibuatlah suatu hidangan, ya, untuk menjamu. Kemudian orang-orang pada bahagia karena khalifah sembuh dari sakitnya. Kemudian arkhalahul hakim ilal hammam. Kemudian seseorang, ya, hakim ini ya orang yang kalau kita mungkin sebagai ajudannya atau asistennya, membawa dia ke kamar mandi. Wa indahu dha'fun syadidun, dan saat itu dia sangat lemas sekali, dan meninggal di kamar mandi rahimahullah. Kemudian dikatakan inna dzalika kana bi isyarati ba'd ad-dawlati 'ala tabib. Ya, adanya orang yang mengusulkan hal itu untuk dilakukan oleh seorang dokter. Ya. Dan dia wafat pada hari Sabtu setelah zuhur tanggal 8 Rabiul Akhir, yaitu dengan umur itu samanina arba'ina sana. Umur 48 tahun. Yang mana masa khilafahnya adalah 11 tahun dan sebulan. Wa kana min khair khulafa wa adalihim wa arfaqihim birri'ayah atau birra'ayah. Dia adalah khalifah di antara khalifah-khalifah yang sangat adil dan sangat peduli, lembut dengan rakyatnya. Ya. Wada'anhum muqusa wa daraibah. Di mana di antara kebijakannya adalah mencabut semua pajak-pajak, pungutan-pungutan, ya, al-muqus wa daraib. Nah, ini juga perkara hal seperti ini, bagaimana rakyatnya dibebaskan daripada pajak. Nah, walam turk bil Iraq maksan, dan tidak ada satupun pajak pungutan-pungutan terjadi di Irak. Waqad syafa'a ba'du ashabihi fi rajulin syirrin. Ada salah seorang dari sahabatnya, ini menunjukkan keadilannya, ingin beri syafaat ada seseorang yang melakukan kejahatan. Jadi dibayar fadala fihi 10,000 dinar. Yaitu ditebus dengan 10.000 dinar. 10.000 dinar bukan sedikit ya hari ini ya. Ya, 10.000 dinar untuk menebus temannya yang akan dihukum, yang ditahan oleh khalifah. Maka di saat temannya ini memperdaya dengan itu, maka khalifah menjawabnya, saya akan beri untukmu ana utika 10,000 dinar wa'tini bimislihi. Saya berikan kepadamu 10.000 dinar, tapi engkau temukan orang seperti ini juga, tangkap orang seperti ini. Jadi untuk menangkap orang-orang yang jahat seperti dia, saya beri kamu 10.000 dinar, ya, 10.000 dinar. Diberi karena temannya tadi ingin mengatakan untuk dibebaskan orang yang pelaku kejahatan ini dengan dibayar denda 10.000. Sekarang dia balik, sekarang saya beri kamu 10.000 dinar, tolong engkau tangkap orang-orang yang seperti dia. Liurihal muslimin min syarrihi. Aku ingin membuatkan ketenangan kaum muslimin dari bahaya kejahatan mereka. Nah, itu begitu khalifah ya. Jadi justru ketika ada orang ingin menawar-nawar keadilan dan hukum, justru dia berbalik, saya beri kamu 10.000 dinar dan engkau tolong bantu menangkap engkau bantu aku menangkap orang-orang yang seperti dia ini. Aku ingin memberikan kaum muslim bebas dari kejahatan mereka. Kemudian sifat fisiknya disebutkan bahwa al-mustanjid asmar itu agaknya saumatang lah bahasa kitanya, tawilul lihyah, panjang jenggot. Jadi ada pula orang-orang mengatakan kalau panjang jenggot mirip dengan Yahudi Ortodoks ya. Ini betapa kebodohan yang dia miliki ya. Ya, berkata seperti itu, bahwa sudah masyhur di kalangan para ulama-ulama jika dibaca terjemahan mereka, biografi mereka, apalagi Rasulullah SAW, itu jelas beliau memiliki jenggot yang sangat lebat ya. Dan dia adalah 32 dari Bani Abbas, yaitu pemimpin yang ke-32 dari Bani Abbas ya. Wa dzalika fi jumali lamun baun walihada qala fihi ba'dul udaba. Ini kemudian juga wakana amaran bil ma'ruf, seorang pemimpin khalifah yang sangat tegas dalam amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini memang asas untuk keadilan itu ya berdasarkan dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada semangat amar ma'ruf nahi munkar, maka berbagai kebijakan-kebijakan hukum-hukum bisa ditawar ya.
segala aturan-aturan akan melemahkan untuk terjadinya amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Waqad ra'a fi manamihi Rasulullah SAW ghairu marrah. Dia Khalifah Al-Mustanjib billah ini pernah mimpi melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, dalam tidurnya berapa kali. Ya, bukan hanya satu kali. Bahkan akhiruhunna qabla ayyali bi arba'ati ayyam. Terakhir dia bermimpi adalah 4 hari sebelum dia menjabat sebagai khalifah. Wa yaqul qul lahumma dihni fi man hadaita wa afini fi man afaita. Ya, wa yaqul lahu, dan dia berkata kepadanya, ya Allah, mohon beri petunjuk aku pada orang sama dengan seperti orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, dan ampunilah aku seperti orang-orang telah engkau ampuni, ya, fiman afaita, orang-orang telah engkau beri maaf atau ampunan. Wa shalla alaihi yaumul ahad qabla zuhur, dan dia disolatkan setelahnya sebelum zuhur. Waduh fi bidir khilafah, dikuburkan di perkuburan para khilafah-khilafah yang meninggal di Baghdad tentunya. Kemudian dipindahkan ke perkuburan di Rusafah. Itulah sejarah sekilas tentang berbagai peristiwa-peristiwa penting yang dapat kita ambil faedahnya selama kekuasaan Al-Mustanjid billah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jumpa yang akan datang akan kita lanjut dengan masa kekhalifahan Al-Mustadi'i. Taib.